Profesor Pradipta itu satu-satunya orang yang bisa melakukan operasi ini. Kamu harus tahan dia buat aku. Maaf ya. Bawa saksi Surya Wiratama masuk ke ruang sidang. Dimas, kamu tenang aja. Papaku pasti bakal kasih kesaksian buat Om. Pa? Saksi Surya Wiratama, silakan bicara. Surya Wiratama. Hendrawan Pradipta memang benar manfaatin jabatannya dengan bocorin data asli buat cari keuntungan. Pa? Gak mungkin. Surya Wiratama, kamu ngomong apa sih? Papaku gak salah. Papaku difitnah. Bawa orang yang bikin gaduh keluar dari ruang sidang. Lepasin aku. Dimas? Pa, kenapa Papa narik omongan di depan sidang? Apa ada yang mengancam Papa? Surya Wiratama, kamu narik omonganmu di sidang. Kamu bahkan gak punya moral sedikit pun. Jangan percaya sama dia. Aku minta penyelidikan ulang. Ratna, kamu harus jelasinnya sebenarnya soal papaku. Papaku bukan orang kayak gitu. Dimas, Ratna. kasih aku waktu. Aku pasti bakal cari tahu semuanya. Dimas, Ratna. Dimas. Kenapa jadi berantakan kayak gini? Cepat, rekam medis anaknya sudah dibawa. Ternyata Profesor Pradipta itu Dimas Pradipta. Ini kakakku. Yang waktu itu aku ceritain ke dokter. Dia itu ibu tunggal yang malang banget. Ibu tunggal? Rekam medisnya. Oh, Profesor Dimas, Pergi diam-diam selama 7 tahun. Anaknya sudah 6 tahun. Cepat juga. hah? Benar banget. Demi bisa bertemu dengan Anda, kaki kakakku sudah mau putus. Profesor Dimas, anak ini sudah seperti anak kandungnya. Anggap aja Anda tolong dia demi aku. Penyakit jantung bawaan, arteri besarnya ketukar. Masalah ini belum pernah ditangani sebelumnya. kita udah keliling. Sampai ke luar negeri. Tapi nggak ada dokter yang berani. Operasi begini minimal butuh 15 jam. Tingkat keberhasilannya rendah. Maya, bukannya masih ada kelas? Oh iya, kalian ngobrol aja dulu. Profesor Dimas, sampai jumpa. Dokter Dimas, aku ngerti kau nggak mau bantu soal anak. Nona Ratna, kau nggak usah pakai cara begini. Buat maksa dokter. Maaf, aku nggak bermaksud gitu. Operasinya bisa dilakukan atau tidak, perlu diskusi tim dokter dulu. Nanti akan kuhubungi. Oh iya. Kalau ada kabar, aku akan titip pesan lewat Maya. Lain kali jangan ke kampus lagi. Kak, kau mau lihat sampai kapan? Mobil jemputan pun gak punya. Jadi ini hidup yang kau pilih setelah ninggalin aku. Suruh Pak Rendra antar dia pulang. Antar dia. Orangnya udah nikah dan punya anak. Kau masih mau jagain dia? Jangan-jangan. Lakukan saja. Oke, tapi jangan lupa. Ayah kita masih di penjara. Sudah aku bilang, urusan gini serahkan ke aku aja. Kamu kecapean sampai sakit. Sini. Ratna, apa Profesor Dimas sudah setuju buat operasi ini? Tapi kondisinya agak rumit. Masih harus menunggu hasil evaluasi. Kenapa? Apa Profesor Dimas mengatakan hal yang lain? Nadia, Profesor Dimas, itu Dimas Pradipta. Dia sepertinya salah paham, mengira Ayu itu anakku. Dimas Pradipta? Apa dia bakal... Tenang saja. Dia bukan orang kayak gitu. Aku akan menjelaskan semuanya. Kak,
Dia masih berani kembali ke sini. Aku masih ingat semuanya. Tanpa ada penjelasan apapun, dia langsung hilang begitu saja. Kau sudah cari dia selama 7 tahun. Ternyata dia pergi nikah dan punya anak sama orang lain. Kak, yang lebih parah lagi dia berani suruh mahasiswimu pakai alasan jadi ibu tunggal buat tipu orang. Menurutku, dia tahu kau gak bisa lupain dia dan manfaatin kau buat operasi anaknya. Jangan ngomong lagi. Kak, kenapa nggak boleh ngomong? Kalau bukan karena hari ini lihat mereka bertiga seperti keluarga yang bahagia, kau pasti masih dibohongi sama dia. Keluar. Kak, baiklah. Dokter, aku mau tanya sebentar. Operasi Ayu persiapannya sudah sampai mana? Bukankah aku sudah bilang aku nggak bisa tangani operasi ini? Begini, Dokter Dimas sudah setuju buat bantu. Dokter Dimas, kalau begitu kau harus tanya langsung ke dia. Dokter, bagaimana kalau dokter bantu tanyakan? Aku merasa nggak enak. Kenapa harus merasa nggak enak? Dokter Dimas itu harus sibuk. Aku nggak bisa hubungi dia. Dokter, aku... Hei, akhirnya ketemu juga. Pegang ini. Kembali ke pemiliknya. Ini bukan punyaku. Hah? Bukankah ini fotomu? Hah? Dimas Pradipta. Jangan sampai hilang lagi ya. Tunggu. Nggak perlu berterima kasih. Namaku Dermawan. Halo. Dokter Dimas, ayo kita ketemu. Dimas. Halo. Aku suka kau. Apa aku mengenalmu? Sekarang sudah kenal kan? Dimas, ini aku balikin ke pemilik aslinya. Kau panggil aku apa? Maaf, Dokter Dimas. Mana barangnya? Itu foto aku. Kalau gitu aku lapor polisi aja. Tunggu dulu. Kenapa kau masih simpan? Nona Ratna, suka ikut campur urusan pribadi orang lain? Enggak. Kalau gitu nggak ada masalah. Dimas Pradipta. Operasi Ayu, kapan bisa dijadwalkan? Kondisinya sekarang makin lama makin memburuk. Aku pikir, apa bisa? Cukup Nona Ratna. Mending kau lihat sendiri, di rumah sakit berapa banyak nyawa yang tunggu diselamatkan. Apa nyawa Ayumu itu lebih berharga daripada mereka? Bukan gitu. Dokter Dimas, kau salah paham. Aku cuma khawatir. Kau sebagai dokter yang menangani Ayu, paling... Nona Ratna, kau mau maksa aku? Mau aku menyalahgunakan wewenang? Boleh aja. Tapi, sebagai imbalannya, mana ketulusanmu? Dimas Pradipta. Ayu bukan anakku. Dia gak bersalah. Urusan di antara kita. Jangan lampiaskan ke dia. Dia tahu kau gak bisa lupain dia dan manfaatin kau buat operasi anaknya. Ratna Wiratama, apa kau merasa aku ini orang bodoh? Atau kau pikir aku orang yang egois? Dokter yang gak profesional? Bukan itu maksudku. Keluar. Masalah tahun itu, kami yang bersalah. Kau tenang aja. Aku pasti kasih penjelasan ke keluarga Pradipta. Waktunya minum obat. Hari ini masih sama kayak biasanya. Kau nggak pulang, Tuan nggak mau minum obat. Ya sudah, kau lanjut kerja aja.
Ayah, minum obatnya. Ratna sudah pulang. Ayah, hari ini aku ketemu sama Dimas. Ayah minta maaf padamu. Dulu, kalau nggak ada masalah sama perusahaan, mungkin kau sama Dimas pasti sudah menikah. Ayah, kasus tahun itu, prosedurnya sudah benar. Buktinya juga lengkap. Pas sidang banding, kenapa Ayah tiba-tiba tarik kesaksian setelah kasusnya selesai? Kenapa Ayah maksa aku keluar negeri? Ayah, sudah 7 tahun. Mau disembunyikan sampai kapan? Kejadian tahun itu, kita semua bersalah. Ratna, kalau ada waktu, wakilin ayah buat jenguk Paman Hendrawan. Kak, lebih baik kau berhenti mengajar di Universitas Nusantara. Kau ngapain ke sini? Kesehatan ayahku kurang baik. Dia minta aku jenguk Paman Hendrawan. Kau nggak usah pura-pura baik. Kalau bukan karena Surya Wiratama yang sudah memfitnah ayahku nggak bakal masuk penjara. Ibuku juga nggak bakal meninggal. Keluarga Pradipta nggak bakal terpuruk sampai seperti sekarang ini. Pergi kau. Aku nggak mau lihat kamu di sini. Awas! Dimas! Sudah bosan hidup? Gak usah ikut campur. Aku antar kau pulang. Dimas, lepaskan aku. Ayo, Salah jalan. Aku bilang, bukan ke arah sini. Rangga, apa dia tahu kau masih berhubungan dengan aku? Dia tahu. Kau datang jenguk ayahnya mantan tunanganmu. Kau ngomong apa? Putra ketiga grup Sutrisna. Dia yang dulu. Emang pantas bikin kau ninggalin aku. Tapi beberapa tahun ini, perusahaan Sutrisna bangkrut. Dalam semalam, nasibnya berubah drastis. Apa hubungannya sama aku? Kenapa? Kena ke titik lemahmu ya? Dimas, gak usah bicara sinis gitu. Kalau gitu, aku juga tanya kau. Yang kau benci itu, soal ayahku narik ucapannya di pengadilan, atau karena aku pergi tanpa pamit. Ratna, ternyata kau masih ingat. Ingat apa yang kau dan ayahmu lakukan ke aku dan ayahku selama ini. Lepaskan aku, mau apa? Apa Rangga tahu dokter yang nanganin anaknya adalah pria yang pernah punya hubungan masa lalu denganmu? Apa dia tahu kalau kita pernah bersama? Lepaskan aku. Nggak usah pura-pura. Bukankah ini yang kau mau? Kau cuma manfaatin alasan tentang Ayu buat deketin aku lagi. Brengsek. Dokter Dimas, Dokter Dimas. Masalah Ayu beberapa waktu lalu sudah membuatmu repot. Aku dan ibunya sudah keliling hampir semua rumah sakit besar. Orang-orang gak berguna itu gak ada satupun yang jago. Untungnya ada Dokter Dimas yang turun langsung. Benar-benar kayak dapat keajaiban. Ini buat... jujur saja istriku kemarin itu gara-gara masalah ini ribut mau minta cerai. Tapi untungnya aku pantang menyerah. Sampai akhirnya dia balik lagi. Coba kau pikir. Yang namanya minta maaf itu memang seharusnya laki-laki yang lakukan. Bener nggak Dokter Dimas? Dokter Dimas, kau belum menikah kan? Sudah punya pacar? Dokter Dimas, kapan-kapan aku traktir makan ya? Ayah. Ayu, ayah di sini. Ayu, ibu datang. Ternyata. Dimas, apa yang kau harapkan? Sadarlah. Ratna, aku minta tolong satu hal. Dimas Pradipta,
Gak usah sinis gitu. Kalau gitu, aku juga tanya kau. Yang kau benci itu karena ya aku narik ucapannya di pengadilan atau karena aku pergi tanpa pamit? Sudah 7 tahun. Ratna, bagaimana aku harus menghadapimu? Silakan masuk. Dokter Dimas? Dokter Dimas, Apa ini? selama ini kau sudah banyak bantu. Kalau nggak ada urusan lagi, barang sudah diantar. Aku pergi dulu. Dokter Dimas? Ratna, aku sudah pikirkan. Ratna, aku tanya satu hal. Di dalam hatimu sekarang masih ada aku, benar kan? Aku tahu di hatimu masih ada aku. Dimas, aku nggak ada waktu ladeni kegilaanmu sekarang. Lepaskan. Ini di kantor. Terus kenapa? Ratna, aku sudah pikirkan. Aku nggak peduli dulu kamu sama siapa. Asalkan kau ada di sampingku, aku bakal mengabaikan semuanya. Ratna, aku nggak mau kehilanganmu lagi. Dimas, kau di dalam? Dimas. Dimas, kau di dalam? Lepaskan. Dimas. Kalian ngapain? Kami lagi diskusi kondisi penyakit Ayu. Kenapa? Begitukah? Iya benar. Tadi kami terlalu fokus. Ada 2 kasus penyakit rumit lagi. Pak Direktur minta kau dan aku mikirin solusinya. Kalau gitu, aku nggak ganggu. Aku permisi dulu. Syarapnya itu kayaknya terlalu tegang. Kayak gini bisa bikin Ayu merasa cemas secara nggak langsung. Dimas, kalau ada waktu, tolong diingetin ya. Baik, aku pasti ingatin. Gila, dia pasti sudah gila. Dimas, lepaskan aku, lepaskan. Dimas. Halo, ini siapa? Dengan Ratna Wiratama, Nona Ratna, Iya. aku Agus Mahendra. Jam 3 sore di Cafe Matoa. Sampai ketemu di sana. Baik, sampai jumpa nanti. Besok pagi rapat ya, skemanya harus sudah ada. Semangat! Tunggu sebentar. 2 kotak ini bagi-bagi aja ke yang lain. Akhir-akhir ini kalian sudah kerja keras. Wah, ini barang bagus. Kalau begitu, terima kasih ya, Dokter Dimas. Pergilah. Halo, Kak, Citra tanya. bilang aku lagi sibuk. Kak, jangan lupa. Dulu keluarga Arjani yang menyelamatkan kita. Sudah waktunya kau kasih kepastian buat Citra. Sejak kapan kau ikut campur dalam urusanku? Kak! Aku tahu. Aku bakal urus masalah ini. Dimas. Ini pertama kalinya dalam 7 tahun kau ajak aku jalan duluan. 1 americano dan 1 latte. Nggak sangka, kau masih ingat aku suka latte. Bagaimanapun, kau itu penolong keluarga Pradipta. Dimas, sebelum kesini, aku sempat jenguk Paman Hendrawan. Dia sangat peduli sama hubungan kita. Maaf kalau aku lancang. Kedatanganku kali ini cuma mau tanya, sudah 7 tahun berlalu, kau masih tetap mau sama dia? Maaf, aku angkat telepon dulu. Halo, Nona Ratna, di sini. Kata Nadia, kau suka warna merah. Makasih. Duduklah. Kenalin secara resmi. Namaku Agus Mahendra. Aku dari kantor hukum Jaya Prima, seorang pengacara. Halo, Ratna Wiratama. Dengar-dengar belakangan ini kau selalu di rumah sakit. Gimana? Nggak ganggu kan? Lumayan. Operasi Ayu udah dijadwalkan. Belakangan ini, waktuku agak santai. santai. Ratna Wiratama, anakmu masih sakit, tapi kau udah gak sabar cari cowok lain. Hah?
Dokter Dimas, Kalian saling kenal. Bukan cuma kenal. Kita... kita teman sekolah. Teman kuliah. Dimas, ada apa? Nona Ratna? Lama gak ketemu? Citra, yang dulu ngejar Dimas mati-matian. Putri keluarga Arjani. Lama gak ketemu. Dimas? Siapa ini? Agus Mahendra dari kantor hukum Jayaprima. Ternyata pengacara Agus, pantesan gak asing. Nona Ratna keluar negeri bertahun-tahun. Begitu balik, langsung dapat perhatian dari pengacara Agus. Hebat juga ya. Di sini terlalu berisik. Kita pergi saja. Nona Ratna, ayo kita lanjutkan. Dengar dari Nadia, kau ada perlu sama aku. Oh, iya. Sebenarnya, ini tentang kasus yang terjadi 7 tahun lalu. Aku pikir kau kembali demi aku. Nggak nyangka, malah dengan cara begini. Main gila sama orang lain. Dimas, jangan minum lagi. Ini nyata. Ini bukan mimpi. Dimas, dulu kau gak pernah minum. Kenapa minum sebanyak ini? Ayo, ke rumah sakit. Ratna, katakan, kenapa waktu itu kau pergi? Kenapa pergi tanpa pamit? Dimas, kau mabuk. Aku! Aku cari kau selama 7 tahun. Kau tahu nggak 7 tahun ini apa artinya buat aku? Aku benar-benar hampir saja mati gara-gara kau. Bukan begitu. Selama ini, aku juga kangen sama kau. Aku juga sudah coba banyak cara buat cari kau. Tapi, semuanya gagal. Kau bohong! Terus aku tanya, katanya kau kangen aku. Gimana sama Rangga? Gimana sama Agus? Di matamu, aku ini rendah banget ya? Apa aku harus jadi simpananmu terus harus rebutan sama laki-laki itu? Dimas, kau ngomong apa? Lepaskan. Bukankah kau pintar berbohong? Terus aja bohongi aku. Terus aja bohongi aku. Dimas. Dimas. Kak, ku peringatkan kau. Jauh-jauh dari kakakku. Kak, Dimas. Dimas, aku gak nyangka sudah nyakitin kau sedalam ini. Maaf, aku beneran minta maaf. Gak bisa, aku harus jelasin semuanya ke Dimas. selain penyakit jantung bawaan yang parah, kita harus perhatikan baik-baik. Pasien menderita transposisi arteri besar. Jadi, saat operasi nanti, untuk bagian arteri besar yang posisinya berpindah, kita harus ekstra hati-hati. Jangan-jangan semalam aku ketemu dia. Dokter Dimas? Dokter Dimas? Apa masih ada yang mau ditambahkan? Nggak ada. Oke, kalau begitu silahkan kembali untuk persiapan. Pastikan operasinya berjalan dengan lancar. Dimas. Dimas, ini bubur yang aku masak. Kau belum sarapan kan? Cincin ini, cincin pernikahannya dengan Rangga kan? Kata Nadia, kau suka warna merah. Makasih. Apa maksud Nona Ratna? Dimas, aku mau ngomong. Ibu Ratna, panggil sesuai jabatan waktu jam kerja. Ada lagi, aku ingetin ya. Jadi orang jangan serakah. Di kiri 1, di kanan 1. Di hati masih mikirin yang lain. Apa maksud omonganmu? Nggak ada maksud apa-apa. Aku tarik lagi omongan bodohku. Setelah operasi Ayu selesai, kita jangan berhubungan lagi.
Apa? Lebih baik selamanya. Kita nggak berhubungan lagi. Terus, kenapa semalam kau ngomong kayak gitu ke aku? Dan kenapa masih simpan fotoku? Nona Ratna terlalu naif. Omongan cowok yang lagi mabuk. Kau percaya? Lagian kau juga salah paham. Alasan aku masih simpan foto itu, biar selalu ingetin aku sama masa lalu yang Apa? bodoh. Juga semua yang dialami keluarga Pradipta. Aku... Hei, hei. Dimas, ada apa? Nggak apa-apa. Cuma salah satu keluarga pasien yang cari masalah aja. Keluarga pasien. Sudahlah, sekarang sudah jam istirahat. Kau juga sudah lapar seharian. Ayo kita makan bersama. Oke, Nona Ratna, bubur ini kau makan sendiri saja. Dimas, kau pengecut. Hah? Kenapa, Dimas? maaf. Aku masih ada urusan. Kau pulang duluan. Dimas, makan siang ini aku sengaja suruh Koki siapkan. Pasti cocok sama seleramu. Makan sedikit lah. Maaf, aku mau sendirian dulu. Ya sudah, tapi kau harus janji sama aku. Harus makan dengan benar. Aduh, lepaskan tanganmu. Ini kan rumah sakit. Ratna nggak ada. Aku juga susah payah buat tidurkan Ayu. Kau jangan merusak suasana. Kecilkan suaramu. Sudah lama kita nggak kayak gini. Dasar genit. Rangga Sutrisna. Rangga Sutrisna, kau bajingan. Kelinci nggak makan rumput sarangnya. Dokter Dimas. Kau bersantai di sini. Oh, iya. Pas banget. Minggu depan di komplek medis kota ada jadwal operasi online. Direktur suruh kau buat evaluasi. Pergi bersama saja. Oke. Dokter Dimas. Dokter Dimas. Brengsek. Hah? Dimas, ini bubur yang aku masak. Kau belum sarapan kan? Dokter Dimas, kau kenapa? Hari ini kau kenapa? Aku nggak pernah lihat kau nggak fokus seperti ini. Hari ini, aku sudah paham garis besarnya. Aku balik dulu ya. Oh, Lebih baik selamanya. Kita nggak berhubungan lagi. Pengecut. Nona Ratna? Pengacara Agus? Kenapa kesini? Jam sibuk gini susah cari taksi kan? Ayo, aku antar pulang. Kau kenapa? Kok melamun terus? Aku antar ya. Makasih ya, pengacara Agus. Nanti kau ada acara. Mau makan bareng enggak? Apa soal kasus kemarin? Sudah ada perkembangan baru? Nona Ratna, kau nggak ada romantisnya ya? Maaf. Tenang aja, soal kasus itu sekarang lagi proses. Jangan buru-buru. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Dari naik mobil sampai sekarang, kau murung terus?
Apa ada masalah di rumah sakit? Maaf, kondisiku hari ini lagi nggak baik. Enggak, harusnya aku yang minta maaf. Aku belum bisa kasih kabar baik buatmu. Percaya sama aku, kasih aku waktu sedikit lagi. Pengacara Agus, kau... Ratna, bolehkah kau panggil aku Agus saja? Apa? Ratna Wiratama. Pengacara Agus, aku sangat berterima kasih kau bantu aku. Tapi, cuma sebatas makasih aja. Kau ngerti nggak? Gitu ya. Aku yang kelewatan. Ratna Wiratama! Ratna Wiratama! Ratna Wiratama! Tenang aja, makanan kesukaanmu udah kubeli semua. Oke? Dokter Dimas, sayang, tunggu bentar. Hubungan Pak Rangga sama istri sangat baik ya? Haha, pastilah. Kita udah bersama 7 tahun. Masa perasaan bisa jelek? Beneran sudah 7 tahun. Dokter Dimas, kok kenapa? Dalam urusan cinta gini, kesetiaan adalah dasarnya. Iya. Sudah pasti. Sebentar. Bukan Dokter Dimas. Apa maksudmu? Ada beberapa hal yang penting Pak Rangga ngerti aja. Apa yang kau lakukan, orang lain juga bisa. Kalau nggak mau menyesal, jaga baik orang dekatmu. Hah? Aku nggak mau segini aja. Sok dramatis banget. Aku sudah putuskan. Setelah operasi Ayu selesai, aku bakal pindah ke luar negeri. Hah? Jadi, Kenapa mendadak gitu? Bukannya dulu kau berusaha balik ke sini, mau menjelaskan semuanya pada Dimas. Cincin ini, pemberianku buat Ratna. Halo. Panggil keluarga Ayu ke sini sebentar. Dokter Dimas, dokter cari aku? Kenapa kamu? Hah? Dokter Dimas, apa ada masalah sama operasinya Ayu? Si bangsat Rangga. Suruh selingkuhannya jagain Ayu. Nggak ada apa-apa. Orang yang kucari bukan kau. Pergilah. Oh. Tunggu sebentar. Jangan-jangan orang yang dokter Dimas cari itu... Ratna! Otakku ini pintar banget. Kalau begitu, aku harus comblangin mereka berdua. Ratna, aku ada urusan mau keluar sebentar. Bantu aku temui dokter Dimas buat ambil surat persetujuan operasi. Ratna Wilatama, aku tanya kau, kenapa Dimas nggak angkat teleponku? Kau gangguin dia lagi ya? bukan aku. Kau tenang dulu. Aku nggak bisa tenang. Dulu kau yang hancurin keluarga Pradipta. Dan Dimas pergi ke luar negeri tanpa sepatah kata pun. Kenapa sekarang kau masih punya muka berbalik? Kebenaran tahun itu masih belum jelas. Kepulanganku kali ini buat kasih penjelasan ke keluarga Pradipta. Penjelasan? Paman Hendrawan difitnah selama 7 tahun. Sekarang kau baru ingat bertanggung jawab. Ratna, aku kasih tahu kau. Keluarga Pradipta dan keluarga Anjani bakal segera tunangan. Selama aku nggak lepasin dia, seumur hidup kau nggak bakal punya kesempatan. Nona Citra, sudah bicaranya. Ini tempat umum. Kalau mau gila, cari tempat lain. Ratna Winatama! Cukup! Cukup! Dimas, kau dengar nggak? Dia ganggu gila. Nona Citra, ini rumah sakit. Tolong jaga sikapmu. Kalau mau surat persetujuannya, ikut aku. Kita bicara baik-baik. Bicara soal apa? Omongannya dokter Dimas ucapkan sendiri. Si cepat itu sudah lupa. Lebih baik sumber hidup. Nggak berhubungan lagi. Kalau gitu aku langsung ke intinya saja. Hubunganmu sama Agus Mahendra sudah sejauh mana?
Dokter Dimas suka cari tahu urusan pribadi orang lain. Kau, Cuma balikin kata-kata kau saja. Tapi Dokter Dimas, aku nggak pendendam kayak kau. Hari ini aku bakal jelaskan semuanya. Aku sama Agus Mahendra nggak ada hubungan apa-apa. kau pikir aku bakal percaya? Mau percaya atau enggak, itu terserah kau. Bukankah Dokter Dimas sudah bilang, di antara kita nggak berhubungan lagi. Aku waktu Kau itu... tenang saja, setelah operasi Ayu selesai, aku bakal pindah. Kau mau tinggalkan aku lagi? Aku janji, nggak akan pernah biarkan Dokter Dimas pusing gara-gara urusanku. Aku benar-benar sudah gila. Sampai-sampai demi seorang wanita, bikin diriku jadi kacau begini. Ah, eh, eh. Halo, Dimas, kau mabuk lagi ya? aku kirim alamatnya ke kau. Sekarang juga kau datang temui aku. Iya, sekarang keadaanku lagi nggak baik. Kalau kau nggak datang, aku bakal minum sampai nggak bisa operasi. Dan nggak bisa selamatkan Ayu. Dimas, beberapa hari yang lalu kau bilang kau punya etika kerja. Secepat itu kau lupa. Kenapa kau mau pindah? Apa? Ah. Ah. Ratna. Sebegitunya nggak maunya kau tinggal di tempat yang ada aku. Lepaskan! Ratna. Kenapa? Kenapa kau masih simpan cincin ini? Apa karena di hatimu masih ada aku? Terus mau balikan sama aku? Iya. Tadinya aku pikir kita berdua bisa mulai lagi dari awal. Tapi sekarang, aku salah. Dimas, kau itu pengecut. Kau nggak pantas. Ratna. Aku tahu di hatimu masih ada aku. Aku tahu kau masih cinta aku. Tapi kenapa kau nikah sama Rangga Sutrisna? Dia itu bangsat. Kau tahu nggak? Aku lihat dengan kepalaku sendiri, dia sama temanmu itu bermesraan di tangga. Pilih aku aja ya. Pilih aku aja. Aku janji. Aku sumpah. Aku nggak bakal lakukan hal-hal seperti itu. Bahkan kalau kau nggak tega tinggalkan dia, asalkan aku bisa ada di sampingmu, itu sudah cukup. Berhenti jadi gila seperti ini. Kenyataannya seperti apa? Aku cuma bicara sekali. Dengarkan baik-baik. Dengarkan aku baik-baik. Aku sama Rangga Sutrisna. Hah? Dimas? Dimas? Ratna, Nadia, kau sudah datang? Ratna, hebat juga ya. Bahkan tipe kaku kayak Dimas bisa kau bikin jadi bucin. Kelihatannya saja kalem dan berwibawa. Gak menyangka aslinya segila itu. Sudah jam segini masih bercanda. Aku juga salah. Nggak kasih tahu dari awal. Sampai salah pahamnya sedalam ini. Nadia, menurutmu Dimas sudah dibohongi sekian lama. Terus semalam dia juga sudah ngomong banyak hal yang gak seharusnya diucapkan. Pas dia tahu kebenarannya nanti, dia bakal hancur gak ya? Gimana pun juga, kalian harus duduk bareng dan jelasin semuanya. Kau tenang saja, aku sudah kasih tahu Rangga. Biarkan dia sendiri yang menghadapi hancurnya perasaan Dimas. Rangga Sutrisna? Iya. Dia bisa diandalkan gak? Tenang saja. Waktunya sudah hampir tiba. Kita juga ke sana yuk.
Gak bisa. Kayaknya kau harus turun duluan. Jangan, Ratna. Kalau begini, kau cuma bakal bikin dia makin kepingin gali lubang buat kubur dirinya. Itu semua yang kau ucapkan semalam, aku sudah tahu semuanya. Tujuan aku ajak kau ketemu hari ini cuma mau memastikan, Dokter Dimas. Sebenarnya maksud kau apa? Aku hormati kau sebagai dokter, tapi kau malah menggoda istriku. Sepertinya Ratna sudah kasih tahu semuanya. Begitu juga bagus. Jadi nggak perlu disembunyikan lagi. Benar. Memang seperti yang kau pikirkan. Kau? Orang seobsesif kau ini, Ratna nggak bakal bahagia sama kau. Awalnya aku sempat berpikir, mungkin Ratna nggak bakal bisa melepaskanmu. Tapi setelah melihat kondisimu yang sekarang, aku jadi tenang. Apa maksudmu? Kau menyerang pribadiku ya? Aku kasih tahu ya, perasaanku sama Ratna itu jauh lebih dalam dari yang kau bayangkan. Meskipun kebetulan kau sudah mencuri 7 tahun waktunya, tetap nggak bisa menandingi hubungan kami. Lagian, biarpun dia nggak memaafkan aku, cuma dengan rasa bersalahnya padaku, aku punya banyak cara buat rebut dia kembali. Ratna? Dokter Dimas, ucapanmu itu salah. Ratna, kenapa kau ada di sini? Dimas Pradipta, buka matamu lebar-lebar. Lihat yang benar. Siapa yang ada di foto ini? Sebenarnya. Ini beneran? Aku sudah salah paham. Dokter Dimas, aku benar-benar merasa difitnah. Udah, cukup. Ratna, kenapa kau nggak kasih tahu aku? Dimas, bisa nggak kau pakai logika? Semua yang aku omongin ke kau, kapan kau pernah percaya? Tadi itu karena aku panik banget. Sebelumnya aku nggak peduli. Tapi Dimas, apa maksud omonganmu barusan? Ratna, Apa di matamu? Semua hal yang aku pedulikan, semua yang gak bisa aku lupakan. Semuanya cuma alat buat kau kendalikan aku. Enggak kayak gitu. Bukan itu maksudku. Karena rasa bersalah aku ke kau. Rasa bersalah ke keluarga Wiratama ke Pradipta. Kau bisa dengan gampang kendalikan aku. Apa kau beneran cinta aku? Peduli sama aku? Bukan begitu, Ratna. Aku nggak tahu kau di sini. Sebenarnya aku mau omongan yang tadi itu aku sengaja ngomong. Cukup. Aku gak mau dengar alasanmu lagi. Ratna. Ratna. Ratna, kita perlu ngomong. Dokter Dimas, ini rumah sakit. Kita cuma bahas urusan kerjaan aja. Ratna, kau nggak apa-apa. Tenang aja, aku gak selama itu. Aku cuma mau bilang, operasi bakal segera dimulai. Tapi kondisi dokter Dimas agak aneh. Dia memang salah, tapi aku sama Rangga merasa dia kayak gitu. Pasti karena dia terlalu peduli sama kau, makanya jadi begini. Waktu itu keluarga kalian berdua mengalami masalah yang besar banget. Kau tiba-tiba pergi tanpa pamit. Pas aku ketemu Dimas waktu itu, aku merasa dia beneran mau hancur berantakan. Lagian, sebenarnya bukan cuma dokter Dimas aja. Aku juga selalu penasaran. Waktu itu, kenapa kau tiba-tiba pergi tanpa pamit? Sebenarnya apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu, Sebenarnya apa yang terjadi waktu itu? Di mana Dimas? Bukannya dia nunggu aku di sini? Dasar kalian semua penipu. Balikin pasporku. Aku mau pulang. Maaf Nona Ratna, saya sudah janji sama ayahanda, nggak biarin Anda pulang. Nadia, aku nggak pengen ngomongin itu sekarang. Oke, kalau nggak mau ngomong, ya nggak usah. Tapi aku rasa Dimas itu dulu waktu cari kau, dia hampir saja mati. Dia orangnya sombong banget, malah rela jadi selingkuhan demi cinta. Mana mungkin dia tega ngebuka luka lamamu dan bikin kau sedih. Tapi, Mending kalian berdua omongin baik-baik. Lagian Ayu bakal segera dioperasi. Dan kondisi dokter Dimas
Itu penting banget buat kelancaran operasinya. Anggap aja kau lakuin ini demi Ayu. Oke. Dokter Dimas, Anda kelihatan capek banget. Mau glukosa? Nggak usah, makasih. Dimas. Dimas. Ayo kita ngobrol. Kejadian hari itu, aku nggak sengaja. Maaf. Itu aja. Oke. Kalau begitu, aku maafin kau. Aku harap kau bisa fokus nyiapin operasi Ayu. Kau tetap mau pergi? Mau dulu atau sekarang? Selama 7 tahun ini, dendam di antara keluarga kita sama sekali nggak berkurang. Kalau aku tetap di sini, bakal nama salah paham aja. Maaf ya, Nggak apa-apa. Surya Wiratama. Kenapa? Kalian saling kenal? Gimana kondisinya? Nggak terlalu baik. Dia alami trauma pasca kejadian parah. Ini kondisi yang paling kita takutin. Surya Wiratama, apa ini karma buat kau? Udah dulu ya, aku harus lanjut kerja. Makasih. Tunggu. Tolong bantuin aku. Ayah, Dokter Bima itu psikolog terbaik di Kota Utara. Aku sudah lama buat janji sama dia. Sekarang dia setuju buat bantuin obatin ayah. Nanti ayah harus kerja sama ya. Ratna, beberapa hari ini ayah nggak ngerti. Kau susah payah balik ke sini. Tapi kenapa buru-buru mau pergi? Sampai mau pindah negara? Ayah, kita jangan bahas ini dulu. Waktunya hampir sampai. Aku ambil laporannya dulu ya. Ayah tunggu di sini ya. Iya. Ayah? Ayah? Ayah, kau kemana? Ratna, kau ngotot mau pergi. Apa karena nggak mau maafin ayah? Ayah, kasih tahu aku ayah di mana ya. Ratna, Ayah, ayah di atap kan? Ayah diam di sana. Jangan gerak. Jangan lakukan hal konyol. Ratna, jawab ayah. Apa kau nggak mau maafin ayah? Ayah, tunggu aku. Ayah, apa yang kau lakukan? Ratna, ayah bersalah sama kau. Ayah bersalah sama keluarga Pradipta. Terutama sama Dimas. Ayah berdosa. Aku mau tebus dosa ini. Ayah, Aku mau tebus dosa ini. cukup. Ayah pikir dengan mati, semua masalah bakal selesai. Ayah, biarkan saja yang lalu berlalu. Bukan cuma buat dirimu sendiri, tapi juga buat orang-orang yang sudah kau sakiti. Ayah paham kan? Ayah, kalau ada masalah yang kau pendam, mending kau bicarakan saja. Ratna, aku nggak bisa bicara. Aku nggak bisa bicara. Ayah, Ratna, ayah cuma minta satu hal. Kalau terjadi apa-apa sama ayah, nanti kau harus jaga Paman Hendrawan baik-baik. enggak. Mulai sekarang, urusan dendam kalian berdua enggak bakal kau urusi lagi. Kalau kau merasa bersalah, tunggu sampai kau sembuh dan selesaikan sendiri. Sekalian lihat juga betapa menderitanya Paman Hendrawan. Tunggu penjelasan dari ayah. Sudah, enggak apa-apa ya. Hah? Maaf ya, Dokter Bima. Sudah bikin nunggu lama. Nggak apa-apa. Serahkan saja pada kami. Kau... Surya Wiratama. Sudah lama nggak ketemu. Kau mau kabur kemana lagi? Dimas, ayah kau sehat-sehat aja kan? Kau nggak pantas tahu kabar apapun soal ayahku. Maaf. Dimas,
kenapa kau ada di sini? Menurutmu? Kau mau balas dendam sama aku? Oke. Aku bakal tanggung jawab atas perbuatanku. Kalau ada apa-apa, hadapin aku saja. Lepasin Ratna. Dia nggak bersalah. Tahun itu, kau narik kesaksian di pengadilan. Ratna pergi tanpa pamit. Apa hak kau bilang kalau kau nggak bersalah? Enggak, bukan gitu. Ratna, waktu dia keluar negeri dulu, itu aku yang nipu dia naik pesawat. Apa? Bukannya kau mau pindah ke luar negeri? Ngapain masih di rumah sakit? Apa hubungannya sama kau? Ya jelas ada hubungannya. Aku cinta sama Dimas. Aku nggak tahan lihat dia menderita sedikit pun. Tapi kau sendiri gimana? Ratna Wiratama, kau tahu nggak? 7 tahun yang lalu, hal brengsek yang kau sama ayahmu lakuin udah bikin dia menderita banget. Mau apa kau? Lepaskan. Kau hampir bikin dia mati. Kau tahu nggak? Apa? Waktu putusan pengadilan turun dulu, Dimas nunggu kau selama 7 hari. Tapi malah dapat kabar kalau kau pergi ke luar negeri. Ibu Mariana marah sampai meninggal karenamu. Sejak saat itu, Dimas beneran berubah total. Setelah selesai urus pemakaman ibunya, dia malah jatuh sakit parah. Waktu itu, mereka semua bilang kalau Dimas gak bakal bisa bangun lagi. Aku nggak tahu. Ratna Wiratama, semua yang terjadi sama Dimas sekarang, itu semua gara-gara kau. Gara-gara kau, dia jadi gak punya hati lagi. Kalau kau memang putusin buat pergi, mending pergi yang jauh. Setiap kali kau muncul, cuma bikin dia makin terluka. Sebenarnya apa yang terjadi waktu itu? Ini semua salah aku. Ini semua salahku. Aku sudah ngecewain Ratna. Aku udah hancurin hidupnya. Ayah, buka pintunya. Aku mau ketemu Dimas. Aku mau ketemu dia. Ayah. Ini semua dokumen milik Ratna. Putusan pengadilan bakal segera keluar. Aku bakal nggak bisa kabur. Mulai sekarang aku titip Ratna sama kau. Baik, Pak Surya. Ratna, Ayah ajuin banding. Kalau enggak, Paman bakal di penjara. Pak Aldi, cepetan siapin mobil. Dimas sekarang butuh aku. Aku harus ketemu dia. Nona Ratna, tolong tenang dulu. Kasus ini masalah besar. Gak cuma Hendrawan Pradipta, ayah, kau, dan juga petinggi grup. Semuanya bakal dijatuhi hukuman. Apa? Ayah, sebenarnya apa yang ayah sembunyiin dari kami? Ratna, kau tenang aja. Ayah punya cara buat menangin kasus hukum ini. Yang paling penting sekarang adalah kirim kau sama Dimas buat kuliah di luar negeri. Kalau kalian tetap di sini, langkah kami bakal terbatas. Ke luar negeri. Tapi Sekarang gak ada waktu buat jelasin. Dimas udah nunggu kau di luar negeri. Percaya sama ayah. Cepetan, bawa dia pergi. Ayo Nona Ratna, kita jalan. Ayo. ayah terus kapan ayah bakal jemput kami pulang? Cepat pergi. Ayah. Setelah sampai di luar negeri, bukan berarti dia nggak pernah berontak. Tapi, aku suruh orang sita paspornya dan awasin semua komunikasinya. Begitu dia hubungin kau, aku bakal mutusin sambungannya. Surya Wiratama! Sejak saat itu, ibumu meninggal dunia. Dia mungkin merasa udah bersalah sama kau. Makanya dia pasrah sama nasibnya. Sejak saat itu, dia mutusin hubungan sama keluarganya sendiri. Aku tahu, seumur hidupnya, gak bakal maafin aku. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Biarin aku mati saja. Ini semua salahku. Biarin aku mati aja. Surya Wiratama, kau harus tenang sedikit. Sebelum kebenarannya terungkap, kau gak berhak buat mati. Ratna, ayah minta maaf sama kau. Ayah yang salah. Kasih tahu aku, kenapa dulu kau menyuruh Ratna keluar negeri? Kenapa? Ini semua salah aku. Surya Wiratama, aku lagi tanya kau. Dokter Dimas, kau bilang bisa selesaikan trauma pasien. Makanya aku izinkan kau tangani pengobatannya. Tapi sekarang malah jadi kayak gini. Maaf. Terapi hari ini sampai di sini aja dulu. Ayah,
Bagus ya. Aku pikir kenapa kau ada waktu hari ini. Ternyata si tua bangka ini ada di sini juga. Ngapain kalian ke rumah sakit? Masih mau nyusahin Dimas? Cukup. Urusan kita sama keluarga Pradipta. Kau nggak usah ikut campur di sini. Ratna Wilatama. Kau ingat ya, dendam kedua keluarga kalian gak bakal pernah lunas seumur hidup. Meskipun Dimas gak milih aku, kalian gak bakal ada kesempatan sedikit pun. Dimas, kenapa kau ada di sini? Kata-kata yang kau ucapin barusan, semuanya sudah aku dengar. Aku, Mulai sekarang, tanpa izin aku, jangan pernah muncul di hadapanku. Ratna Wilatama, kau lagi. Oke, ini semua kau yang paksa aku. Ratna, Ayah balik duluan aja. Aku harus ke tempat Nadia sebentar. oke. Ayah tunggu kau di rumah. Ratna Wilatama, kau ingat ya, dendam kedua keluarga kalian gak bakal pernah lunas seumur hidup. Meskipun Dimas gak milih aku, kalian gak bakal ada kesempatan sedikit pun. Dokter Dimas, aku rasa aku udah bikin kesalahan. Maaf tadi aku lepas kendali. Enggak, maksud aku di dalam ruang konsultasi ini. Yang harusnya diobati itu ada 2 orang. Satu Surya Wiratama dan satunya lagi, itu kau. Enggak, aku cuma... Terus orang yang ada di luar itu, dia kayaknya juga menderita gangguan stres pasca trauma yang parah. Maksud kau, Ratna Wiratama? Meskipun ini pertama kalinya kita bertemu, tapi aku bisa ngerasain kalian berdua itu tipe orang yang sama. Bahkan dia jauh lebih keras kepala dibanding kau. Dia gak benci sama kau. Sebaliknya, dia cuma benci sama dirinya sendiri. Kalau dia itu teman kau beneran tega lihat dia terus-terusan menderita. Ratna! Ratna, besok siang, kau ada waktu nggak? Ada yang mau aku omongin. Kita makan bareng. Aku nggak ada waktu. Lagian, nggak ada yang perlu kita bahas lagi. Karena sudah putusin buat pergi. Nggak usah ngomong apa-apa lagi. Itu sudah masa lalu. Ratna, aku sudah tahu semuanya. Aku... Sialan! Ratna, kau jangan takut. Ratna. Kayaknya liftnya macet. Ratna, Ratna, kau kenapa? Ratna, Ratna, kau nggak apa-apa? Kau nggak apa-apa kan? Aku takut. Jangan takut. Liftnya lagi rusak. Petugas servis liftnya pasti bakal segera sadar. Dia bakal segera datang nyelamatin kita. Jangan takut. Ratna, kau benci aku? Atau kau pikir aku benci kau? Aku nggak tahu. Dari awal sampai akhir, aku nggak pernah benci kau sekalipun. Sudah 7 tahun. Benar-benar sudah 7 tahun. Aku sudah kehilanganmu selama 7 tahun.
Ini gak ada hubungannya sama kau. Aku sendiri yang gak nemuin cara buat pulang ke sini. Terus, aku juga gak punya keberanian hubungi Maaf kau. ya, Kenapa minta maaf? selama ini aku selalu anggap diriku sebagai korban. Tapi aku malah lupain kau. Kau juga pernah luka parah banget. Ratna, maafkan aku ya. Ratna, Dimas, apa kita bakal mati? mana mungkin? Tuhan baru aja pertemukan kita kembali. Mana mungkin bakal misahin kita secepat ini? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Halo, halo, halo. Ini departemen teknik. Bisa dengar nggak? Kedengeran? Gimana keadaan liftnya? Kami lagi perbaiki secepatnya. Lift bakal segera jalan lagi. Dokter Dimas, kau nggak apa-apa? Aku gak apa-apa. Ayo jalan. Habis periksa jadi tenang kan? Iya. Ada kau di sampingku, aku merasa tenang. Jadi iri ya? Apa? Aku punya sepupu yang baru lulus. Mau aku kenalin ke kau nggak? Gak usah. Aku sudah punya pacar. Bohong banget. Kau kemana-mana sendirian gitu? Mana mungkin. Emang mendadak. Dia baru saja balik dari luar negeri. Dia tunangan aku. Tunangan? Akhirnya si kaku ini jatuh cinta juga. Dokter Dimas! Dokter Dimas, ngopi bareng yuk. Lain kali aja. Ratna juga ikut. Kalau kau nggak ikut, nanti Ratna bisa direbut orang lain. Apa? Kali ini aku panggil kau ke sini karena ada perkembangan baru soal kasusnya. Nggak usah buru-buru. Kau pesan dulu aja. Oke. Hah? Kebetulan banget ya. Nadia Santoso, kenapa kau ada di sini? Ketemu di sini, itu sudah takdir. Mending kita makan bareng aja. Boleh juga. Ayo barengan. Heh. Heh. Kenapa kalian ada di sini? Aku rasa Dimas lebih cocok sama kau. Dokter Dimas, kita pernah bertemu sebelumnya. Aku ajak Nona Ratna makan bareng. Tapi Nona Ratna bilang gak ada waktu. Ternyata malah kesini dan mengobrol seharian sama pengacara Agus. Nona Ratna ternyata pilih kasih banget ya. Dokter Dimas, aku rasa Nona Ratna bebas mau makan sama siapapun. Kau nggak berhak buat campur tangan kan? Pengacara Agus, memangnya kau itu siapa? Sampai berani ikut campur urusan antara aku sama tunangan aku. Kau bicara apa? Dimas, kau bicara apa? Kenapa malah pada berantem? Ayo, minum air dulu. Kita bicarakan baik-baik. Aduh, Dokter Dimas, lukaku hari ini, itu semua demi kau. Jadi kau sama Dimas benar-benar tunangan? Aku dan Dokter Dimas dulu emang hampir nikah. Kau nolak aku apa karena dia juga? Pengacara Agus, kau salah paham. Dari awal sampai akhir, aku cuma pengen cepat-cepat cari tahu kebenaran masalah ini. Cuma itu saja. Ya udah, aku nggak paksa kau lagi. Kali ini aku nemuin kau karena ada temuan baru ini. Kau coba lihat. Ini kwitansi yang pernah dibuat sama ayahmu. Kelihatannya sepele, tapi aku udah cek penerima uang ini pernah jadi satpam di Universitas Nusantara. Kalau nggak salah, Universitas Nusantara. Itu alma mater kau. Mario Lutardi. Ya. Enggak ingat. Kalau gitu coba lihat yang ini lagi. Itu dia. Aku ingat dia.
Waktu tingkat akhir kuliah, dia pernah buntutin aku. Tapi, ayahku kenapa bisa ada hubungan sama dia? Kayaknya firasatku benar. Lewat Bambang Hartono ini, siapa tahu ada titik terang baru. Ternyata gitu ya. Pengacara Agus, makasih ya. Makasih sama aku. Kalau kau mau beneran makasih, turutin satu permintaan aku. Bilang aja. Aku harap, selain jadi pengacaramu, aku bisa punya status lain. Contohnya, aku bisa. Nania, kau gimana? Masih sakit nggak? Udah diobatin. Nggak apa-apa. Ah, Pengacara Agus, udah malam kok belum pulang? Aku, Ah, iya, benar-benar. Ayu masih nungguin aku. Pengacara Agus, aku ikut mobil kau ya. Ayo berangkat. Kau jangan pergi. Jelasin dulu. Kenapa kau pilih dia daripada aku? apa? Kau lebih pilih makan sama dia daripada makan sama aku. Dimas, kau sudah kelewatan. Pengacara Agus cuma bantu aku selidiki kasus. Hubungan kami gak seperti yang kau pikirkan. Aku cuma bermaksud baik ingatkan kau. Dia bukan orang yang sederhana kelihatannya. Dimas, bisa nggak kau berhenti cari masalah? Aku cari masalah. Aku cuma bermaksud baik ingatkan kau. Kau nggak perlu campur urusanku. Aku sarankan kau buat jauhi pengacara Agus. Gak tahu Dimas masih marah nggak? Kau sudah dengar belum? Dokter Dimas sudah punya tunangan. Kira-kira putri dari keluarga mana ya? Yang seberuntung itu. Katanya sih baru balik dari luar negeri. Mereka berdua itu teman masa kecil. Oh, teman masa kecil? Yang mereka maksud itu Ratna Wiratama. Ratna Wiratama, kau bangsat. Kau ngapain? Ayo, jangan takut. Ada bibi di sini. Jangan takut Ratna, ya. sejak kapan kau jadi tunangannya Dimas lagi? Kau masih bilang kalau kau nggak godain dia. Kau ngapain gila-gilaan di sini? Ini rumah sakit. Jangan sampai kau lukai anaknya. Dasar bangsat. Kalian lagi ngapain? Gawat, anaknya pingsan. Gimana? Apa Ayu dalam bahaya? Kondisinya parah banget. Meskipun ini operasi normal, tingkat kesulitannya sangat besar. Apalagi ini kejadiannya mendadak. Semua indikator fisiknya nggak memenuhi syarat. Risikonya bakal jauh lebih besar. Jadi, kau harus siap mental. Ratna, Dimas, Ayu baru berumur 6 tahun. Aku mau selamatkan dia. Ratna. Percaya sama aku ya. Dokter Bambang sudah sampai. Siapkan obat biusnya. Operasi bakal dimulai 5 menit lagi. Ratna. Aku pasti bakal selamatkan Ayu. Ayu, gimana keadaan Ayu? Dokter Dimas dan Dokter Bambang lagi berusaha. Oh, nggak apa-apa kok. Ayu. Ibu minta maaf sama Ayu. Nadia, Kondisinya sudah stabil. Pasien sudah melewati masa kritis. Sudah nggak apa-apa. Ayu sudah nggak apa-apa. Dokter Dimas, makasih ya. Kalau benar-benar mau berterima kasih, traktir aku makan saja. Baiklah. Kakak, beliin bunga buat pacarnya ya. Boleh? Makasih. Barusan.
Kau nggak nolak aku. Apa? Hmm. Sialan! Sayang, kau lagi ngapain? Di hati Dimas emang gak ada kau sama sekali. Kau ngiksa diri kayak gini buat apa coba? Gak gitu Bu. Dimas jelas-jelas untuk menerima aku. Semua ini gara-gara Ratna. Si Jalang itu, begitu dia balik, dia langsung rebut Dimas dari aku. Ibu, aku cuma mau Dimas ada di sampingku. Soal Ratna Wilatama, si Jalang itu, aku mau dia mati mengenaskan. Ibu tahu, Mama bakal bantu kau. Aku pasti bakal bikin si Jalang itu lenyap. Dan juga bakal bikin Dimas mohon biar kau mau nikah sama dia. Wah, bukannya ini Dokter Dimas yang susah banget diajak ketemu itu ya? Hari ini datangnya cepat juga. Kau ngapain kesini? Aku datang buat selamatin keluarga Pradipta. Begini sikapmu memperlakukan penyelamat keluarga Pradipta. Kalau kau buat aku senang hari ini, dana buat selamatin keluarga Pradipta bakal langsung cair. Sebenarnya kau mau apa? Gampang aja, minum minuman ini. Kau nggak usah main-main. Pikirin adikmu. Dia sudah berjuang buat proyek ini sampai pertaruhin seluruh hartanya. Kalau proyek ini gagal, gimana nasib dia? Aku harap kau tepati janji. Jago juga minumnya. Eh, Kau masukin apa ke minumannya? Kau licik. Dimas Pradipta, ini semua kau yang paksa aku. Ratna, kau mau ketemu Dimas lagi? Kalian sudah baikan? Ratna, dulu itu semua salah ayah. Aku yang sudah hancurin kalian. Sebenarnya, aku tahu semuanya. Selama bertahun-tahun ini, kau nggak pernah bisa ngelepasin dia. Sekarang, kalian sudah kembali bersama lagi. Dulu itu semua salah ayah. Ayah bersalah padamu. Maafin ayah. Ayah, kalau ayah beneran merasa bersalah, tolong lakuin satu hal buat aku. Ah, Mario Lutardi, ayah kenal dia. Benar kan? kau udah melacaknya. Ayah, aku mohon sama ayah, bantu aku, bantu Dimas. Kita jangan nutupin apa-apa lagi, oke? Apa yang harus terjadi, pasti bakal kejadian. Dulu waktu aku kerja di perusahaan Pradipta, aku gabung buat bantuin Hendrawan ngembangin proyek baru. Tapi waktu itu dia benar-benar terobsesi biar bisa go publik. Dulu waktu perusahaan pas mau IPO, Hendrawan benar ngotot demi perusahaan. Dia sering ribut sama pemegang saham lain. Persaingan di dalam perusahaan makin panas. Aku nggak setuju. Walau perusahaan Pradipta itu atas nama kau, tapi kita, para pemegang saham ini, tetap setor duit masing-masing. Masih ada masalah begini. Keterlaluan, sama sekali nggak anggap kita. Hendrawan, kau terlalu terburu-buru. Orang-orang itu sehari-hari kerjanya cuma nempel di perusahaan Pradipta hisap duit terus. Kalau begini terus perusahaan nggak bakal maju. Nggak bisa. Aku harus cari cara biar mereka pada keluar semua. Mutusin rezeki orang sama aja kayak bunuh orang tua. Hendrawan, kau buat gini, ini bahaya buat diri kau sendiri. Demi perusahaan, aku tetap harus lakukan ini.
Ah, Hendrawan Pradipta, ikut kami sebentar. Perlu diperiksa. Hendrawan, Hah? ada apa ini? Ada laporan Hendrawan Pradipta diduga terima suap. Sekarang harus dibawa buat penyelidikan. Ini nggak mungkin. Surya, aku dijebak. Tolongin aku. Ayo. Ayo. Ini nggak mungkin. Ini... Pengacara Ginting, menurut kamu, sidang banding ada peluang nggak? Baik, aku paham. Aku siapin sekarang. Hah? Apa ini? Surya Wiratama, kalau kau nggak mau anak sayanganmu kenapa-kenapa, ke pabrik terbengkalai di barat kota sekarang. Ingat, datang sendirian. Eh, 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 eh. Surya Wiratama. Kau siapa? Ratna di mana? Nggak usah buru-buru. Ada dua hal. Pertama, pas sidang banding nanti, lakuin sesuai permintaan di dokumen ini. Jangan ikut campur urusan keluarga Pradipta lagi. Ternyata benar. Hendrawan emang difitnah. Kau sebenarnya siapa? Kau nggak perlu tahu soal itu. Terus buat hal kedua, aku udah buntutin anakmu begitu lama. Kulitnya itu, paha mulusnya itu. Sekarang kau nyuruh aku berhenti. Rasanya aku agak berat hati nih. Binatang, aku akan lawan kalian semua. 5 miliar. Aku jamin anakmu bakal aman. Kalau enggak, Aku cuma seorang direktur teknis. Dari mana aku bisa dapat kalau 5 kau miliar? nggak punya, ya gelapkan dana perusahaan buat aku. Perlu aku ajarin juga. Dulu demi kumpulin uang itu, aku terpaksa menggelapkan banyak dana perusahaan. Inilah asal-usul potongan kwitansi itu. Mario Lutardi. Ternyata dia deketin aku waktu itu. Cuma buat ancam kau. Waktu itu, aku sadar kalau Hendrawan dan seluruh perusahaan Pradipta sudah terjebak dalam jebakan besar. Seluruh masalah ini jauh lebih rumit dari yang aku bayangkan. Ratna, aku juga nggak punya pilihan lain. Pas akhirnya semua ketahuan, aku juga harus masuk penjara. Aku khawatir nggak bisa lindungin kau lagi nanti. Makanya aku bohongin kau supaya keluar negeri. Ayah, selama ayah nyelidiki itu, masa nggak ada jejak atau petunjuk sedikit pun? Setelah itu aku terus cari tahu. Tapi bukan cuma nggak nemu siapa dalangnya. Bahkan Bambang Hartono pun hilang kayak ditelan bumi. Mungkin arah penyelidikan kalian salah. Mungkin aja aku bisa cari tahu siapa dalang sebenarnya. Apa? Ayah, coba kau ingat-ingat. Waktu saham perusahaan Pradipta anjlok, Dimas yang pakai jalur pendanaan buat selamatin perusahaan. Jadi, aku curiga dalang sebenarnya sembunyi di antara pihak yang beli saham itu. Ratna, kau sudah besar sekarang. Ayah, masalah selanjutnya biar aku yang urus. Enggak. Apa yang Hendrawan Pradipta pernah lakuin, aku tahu persis. Dia nggak pernah terima suap. Tapi bukti-buktinya malah lengkap banget. Berarti dalang aslinya punya koneksi di mana-mana. Kau nggak bakal sanggup ngelawan. Jadi aku bakal ngomong ke Dimas biar dia bantuin kita buat cari kebenaran. Kasih kalian pembelaan. Nggak bisa. Aku sama paman Hendrawanmu, hidup kita udah hancur. Aku nggak mau kalian ngalamin nasib kayak kita. Ayah, kau belum paham ya? Kalau masalah ini gak selesai, hati aku gak bakal tenang selamanya. Dimas juga pasti ngerasain hal yang sama. Ratna. Kenapa kau panggil Dimas ke sini? Sampai dia kayak gini. Ibu, tenang aja. Aku cuma ambil beberapa foto buat Ratna Wiratama. Biar dia sadar diri aja. Gak usah buru-buru. Ikutin rencana aku. Cepat atau lambat dia bakal jadi milikmu. Tapi Bu, aku sudah gak sabar lagi.
Tiap kali aku lihat Dimas sama Jalang itu, aku rasanya mau gila. Segera bertindak. Kali ini gak bakal kayak sebelumnya. Aku pasti bakal ambil alih perusahaan Pradipta. Sekaligus nanti pas waktunya tiba, aku bikin Dimas nangis sambil mohon sama kau. Halo? Kak, ada masalah. Pak Dion dilaporin karena terima suap. Dia baru aja dibawa buat diperiksa. Apa? Ada yang laporin kalau kau terima suap. Tolong kerjasamanya buat penyelidikan. Tanggal 15 September pagi. Kau ada di mana? Aku... Direktur Dimas, jangan buru-buru. Cerita pelan-pelan aja. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Keluarga Pradipta diperiksa kedua kalinya. Reputasinya pasti beneran hancur sekarang. Kau cepat siapin buat akuisisi. Baik, Nanti pas waktunya tiba, aku mau lihat apa Dimas masih bisa tetap sok kuat kayak gitu. Terus gimana sama Ratna Wilatama? Tenang aja, dia juga nggak bakal bisa lari. Oh ya, kasih tahu Maria Lutardi. Buat sembunyi dulu beberapa hari ini. Jangan sampai muncul ke permukaan. baiknya. Aku bakal langsung lakukan. Tim investigasi. Ibu Sinta, tolong ikut kami sebentar. Buat jalani pemeriksaan. Apa? Ada bukti yang tunjukkan kalau kau terlibat suap dengan niat jahat. Suap dengan niat jahat. Pasti ada yang salah kan? Aku tahu sekarang. Ini perbuatan kau kan? 7 tahun lalu ayahmu jebak Hendrawan Pradipta. Sekarang kau mau jebak aku juga. Sebenarnya siapa yang niat jahat buat fitnah, sebentar lagi juga bakal ketahuan. Apa maksudmu? Masuklah. Surya Wiratama? Surya Wiratama? Dimas ada di sini. Kau masih berani muncul di sini? Ibu Sinta, aku mau tanya. Tentang kasus Hendrawan itu. Dan kasus Pak Dion sekarang. Apa ada hubungannya di antara keduanya? Apa maksud kau? Mana aku tahu. Aku pengacara yang nanganin kasus ini. Jangan takut, kasih tahu semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi hari itu? Pak Dion, 20 juta. Bakal aku transfer bertahap ke rekeningmu. Kau cuma perlu kasih tahu kita 2 data itu saja. Tapi tenang aja, nggak bakal ada yang tahu. Orang yang ada di rekaman itu. Asisten rumah tangga keluarga Arjani. Ini fitnah namanya. Aku bakal tuntut kau. Ibu Sinta, masih belum jelas siapa yang bakal nuntut siapa. Asistenmu dan Maria Lutardi sudah dibawa buat diperiksa. Kebenaran bakal segera terungkap. Mario Lutardi? Gimana kalian bisa tahu? Kak, gawat. Pak Dion dilaporkan terima suap dan baru aja dibawa buat diperiksa. Apa? Dimas Pradipta, masalah ini, apa mungkin ada hubungannya sama dia? Ternyata benar dia. Kenapa? Kenapa kau tega celakain kita kayak gini? Hendrawan, sampai sekarang dia masih mendekam di penjara. Terus kedua anak ini, kau tahu nggak? Selama bertahun-tahun ini, gimana susahnya hidup mereka? Soal kejadian tahun itu, Hendrawan bukannya tidak besar. Dia emang beneran terima duit. Hukuman penjara selama ini, itu sudah sepantasnya buat dia. Kau bohong. Bawa dia pergi. Aku nggak bakal lepasin kalian. Dimas, yang dia katakan belum tentu benar. Nanti, aku temani kau tanya ke Paman Hendrawan, oke? Oke, Dimas. Ayah minta maaf pada kalian. ayah. Apa maksud ayah bicara begitu? Waktu itu ayah terlalu terburu-buru. Niatnya mau investasi buat ambil balik saham. Nggak sangka malah masuk jebakan keluarga Arjani. Jadi, ayah beneran terima uang waktu itu? Ayah, sisa-sisa hari ayah,
Ayah tenang aja tinggal di sini. Masalah keluarga Anjani, biar aku selesaikan sendiri. Dimas, Ratna itu anak baik. Kita sudah terlalu banyak utang budi sama dia. Kau tahu nggak tadi ayahku bicara apa sama aku? Apa? Dia bilang, kita sudah terlalu banyak utang budi sama kau. Semuanya sudah berlalu. Ratna, aku nggak mau kehilanganmu lagi. Aku mau pakai sisa hidupku buat menebus semuanya ke kau. Ini ceritanya kau lagi tembak aku. Lalu, bagaimana kau jelaskan foto ini? Ini Citra Arjani yang ambil foto pas aku lagi tidur. Aku beneran nggak tahu apa-apa. Aku sumpah. Beneran. Nanti, aku bikin Dimas nangis sambil mohon sama kau. Ternyata benar, mereka pelakunya. Halo, Kak, ada masalah. Pak Dion dilaporin karena suap. Baru saja dibawa buat diperiksa. akhirnya ikan besarnya terpancing juga. Kau sengaja ngetes aku ya? Jangan-jangan kau cemburu. Siapa juga yang cemburu sama kau? Ratna, aku sudah kehilanganmu selama 7 tahun. Aku nggak mau kehilanganmu lagi. Kau? Ratna, Dimas? kalau dihitung-hitung, nggak terasa sudah 8 tahun berlalu. Ratna, aku nggak mau nunggu lagi. Kau mau nikah sama aku? Terima dia, 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 terima dia. Aku mau. Wow.